Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam seluruh pencipta tanaman hias. Kali ini saya akan memberikan beberapa tips bagi pemula ya, khususnya pupuk-pupuk dan masing-masing fungsinya. Jadi ketika kita menanam bunga aglonema, dipen atau jemani atau hokeri yang khusus untuk dilihat keindahan daunnya, kita harus mengetahui beberapa pupuk atau media atau kiat-kiat sehingga bunga tersebut bisa tumbuh subur. Seperti ini contohnya. Ya, baik. Kita akan mulai. Pertama, selain media tanah, kita harus mempersiapkan namanya dolomite. Nih. Ini adalah kapur khusus buat tanaman. Jadi nanti beli aja di toko bunga. Kapur dia bentuknya bubuk begini ya, kayak tepung. Kapur memang khusus buat tanaman. Fungsinya apa? Jadi kapur ini gunanya adalah untuk dicampur di media tanam sehingga tanah itu pH-nya stabil. Karena tanah itu merupakan sifat asam. Apabila medianya terlalu asam, maka nutrisi tidak bisa diserap oleh tanaman. Kenapa demikian? Karena tidak bisa maksimal karena zatnya selalu asam dan bisa membuat tanaman itu busuk. Nah, media tanam itu selain dicampur dengan pupuk kapur dolomite nih, ini misalnya setengah karung, kita kasih 1 sendok saja, tidak usah banyak-banyak ya. Karena media aglonema dari sekam, kalau saya pakai sekam dan pupuk kandang yang sudah jadi ya, pupuk organik. Jadi mereka beresiko menimbulkan jamur. Maka medianya juga kita kasih fungisida. Saya pakai antrakol ini ya. Jadi dicampur dengan kapur tadi medianya sehingga media tersebut tidak akan terkena jamur. Memang jamur akan tumbuh di sekam-sekam padi apalagi sekam mentah ya. Kemudian setelah media itu selesai diolah, maka ditanamlah tumbuhan seperti biasa. Nah, untuk pemupukannya gunakanlah pupuk yang sesuai dengan kondisi dan mau kita agar tanaman itu tetap tumbuh subur. Karena baru ditanam, biasanya kalau kita baru menanam, kita semprotkan yang namanya multivitamin. Ini vitamin B1. Buat apa vitamin B1? Vitamin B1 adalah membuat rangsangan ya agar tanaman itu tidak stres ya. Biasanya kalau baru ditanam itu daunnya agak ke bawah gitu ya. Nah, kalau tanaman aglonema khususnya ini kalau saya ada daunnya ke atas dan dia tebal, tidak lembek ya, dia kokoh gitu bentuknya. Nah, ketika disemprot vitamin B1 biasanya 2-3 hari setelah tanam awal atau baru datang dari Anda beli, itu biasanya tumbuhnya mulai tegak dia. Jadi vitamin B1 ini ya bisa digunakan 2 minggu sekali ya, atau secukupnya sesuai kebutuhan tanaman tersebut. Untuk pemupukannya, kita semua sini menggunakan pupuk yang sifatnya cair ya. Jadi dicampur dengan menggunakan. Jadi saya ada beratus-ratus tanaman nih. Saya hanya menggunakan ini. Jadi kalau habis saya kasih lagi, kasih pupuknya, kasih air lagi, saya semprot. Kenapa saya tidak menggunakan yang besar? Karena kalau yang besar memang praktis, apalagi yang ada motornya ya, tinggal disemprot aja. Tapi kita biasanya tidak teliti. Kalau ini kita teliti ya, sambil dikompak, sambil kita semprot, kita bisa melihat bagian-bagian tanaman yang memang memerlukan penanganan khusus. Gunakanlah pupuk daun. Jadi ini adalah mereknya Sprint. Ini murah saja ya. Ini khusus pupuk buat daun. Ingat, aglonema, dipen, jemani itu yang kita lihat indahnya adalah daunnya, bukan bunga atau buahnya. Jadi gunakan memang khusus daun nih. Ya, ini adalah pupuk untuk tanaman yang berdaun sehingga dia konsentrasi pada daunnya. Daunnya menjadi subur dan tumbuh besar dan tanaman itu akan menjadi sehat. Ya. Kemudian
Saya juga menggunakan ini, Cytonkinen ya. Ini adalah perangsang tunas. Biasanya digunakan oleh petani-petani bawang ya, petani yang memang disiapkan agar tanaman itu mempunyai banyak anakan. Nah, saya menggunakan ini untuk tanaman memang yang khusus untuk saya kembang biakan, misalnya ini. Ya. Ini anaknya banyak. Memang saya semprot supaya dia anaknya banyak sehingga saya bisa memisah-misahkan tanaman ini untuk bisa berkembang biak selanjutnya. Ini juga ya. Ini ya, anaknya banyak ya. Tapi ada satu tertentu tumbuhan memang saya tidak ingin dia mempunyai anak, maka tidak boleh disemprot ini. Karena biasanya untuk kontes-kontes mereka adalah tanaman yang tunggal dan subur. Karena kalau dia punya anak, otomatis nutrisinya terbagi oleh anaknya. Tapi kalau dia tunggal, dia konsentrasi penuh pada pertumbuhan tanaman induk itu sendiri. Jadi kalau Anda atau saudara-saudara ingin memperbanyak tanaman supaya anaknya banyak, maka gunakan yang Cytokinine ya. Ini cair juga, bisa nanti dicampur dengan air, satu tutup ini ya. Kemudian ini adalah atonik. Jadi atonik ini adalah pupuk cair yang disemprot atau direndam. Jadi ketika Anda membeli atau memperbanyak tanaman, ini dicampur air, tanaman itu direndam supaya daerah rangsang akarnya cepat tumbuh. Ya, ini juga bisa disemprot. Jadi tanaman yang sudah di dalam pot, yang sudah subur, kita semprot ini diharapkan agar akar-akarnya kuat karena mendapat nutrisi dari vitamin ini. Namanya atonik ya. Biasanya saya kalau untuk mencacah, saya rendam tumbuhan itu dengan ini, kemudian diberi fungisida, kita taruh. Tapi kalau untuk tumbuh-tumbuhan yang misalnya mencangkok ya, atau batang-batang yang besar, bisa juga sih batang yang kecil, ini gunakanlah nih root up. Bedanya root up ini adalah bubuk ya, bubuk untuk penumbuh akar. Jadi bubuk ini kita campur dengan air, kita buat semacam pasta ya, kemudian batang-batang itu kita oleskan dengan ini sehingga akarnya cepat tumbuh. Jadi kalau tumbuhan kita tanam atau mencangkuk itu biasanya kalau 3 minggu baru tumbuh akar. Kalau dengan ini dia bisa mungkin 2 minggu karena dirangsang oleh cepat pertumbuhan akarnya tersebut. Untuk yang tidak mau menyemprot tiap minggu atau mungkin banyak kerjaan sehingga tidak sempat untuk memupuk rutin, maka gunakanlah pupuk Descastar. Ini Descastar ini ada butir-butiran ya, yang warna-warni, tapi pilihlah yang NPK-nya 17, 11 dan 10. Nutriennya sangat banyak. Kenapa? Karena kita hanya fokus pada daunnya saja ya. Ini tanya nanti Descastar yang memang khusus untuk pertumbuhan daun. Jangan yang komplit. Kalau komplit dia juga bisa membuahkan, membungakan dan sebagainya. Tapi kalau yang ini memang khusus daun dengan komposisi 17, 11 dan 10. Namanya Descastar ya. Ini NPK juga sebenarnya. Dan ini digunakan cukup lama ya, 3 bulan atau sampai 6 bulan karena dia slow dry. Jadi dia pupuknya itu kita taruh, taburin di batang, di samping-samping batang dan akar. Dia kalau kena akar maka tanaman tidak akan mati. Tapi kalau kita beli NPK Mutiara yang warna biru atau warna hijau muda, coklat muda, itu kalau terkena batang tanaman dia akan membusuk batangnya karena bersifat panas. Tapi kalau ini tidak ya, makanya untuk pemula saya sarankan untuk membeli Descastar yang merek ini, tapi khusus buat untuk menyuburkan daun ya, jangan yang komplit. Jangan beli yang warna biru ya, karena yang biru itu biasanya kalau salah-salah malah mati tumbuhan kita. Kalau ini tidak, walaupun terkena batang atau akarnya, tumbuhan tidak akan mati. Tapi gunakan sesuai aturan. Yang harus kita punya juga adalah insektida. Insektida adalah obat peracun untuk serangga, semut,
kutu putih, belalang, serangga-serangga lainnya, kupu-kupu yang ingin bertelur di tanaman itu, dia tidak mau dan akan mati ketika kena semprot insektida. Insektida dan fungisida ini kita berikan secara bergantian. Misalkan minggu ini kita kasih fungisida, minggu depannya kita kasih insektida. Tapi apabila tidak ada hama, beri juga tetap, tapi dengan lebih sedikit takarannya. Dan fungisida dan insektida ini boleh dicampur dengan vitamin yang lain atau pupuk-pupuk yang lain. Misalnya kita ingin menyemprot tanaman dengan sprint, ya, kita bisa memadukannya dengan fungisida atau fungisida ini atau insektida. Tidak apa-apa dia. Jadi dalam satu semprot kita menghasilkan dua keuntungan. Tumbuhan subur, hama juga akan mati. Nah, untuk pupuk-pupuk yang lain saya juga menggunakan ini Grand Tonic, ya. Dan ini yang dari NASA, Fox NASA, ya. Saya juga sekali-sekali menggunakan ini. Tapi biasanya saya jarang menggunakan ini. Biasanya sebulan sekali saya selingi dengan yang ada di sini. Nah, kenapa saya jarang menggunakan ini? Karena ini adalah pupuk komplit. Dia bisa menumbuhkan bunga, buah. Tapi sesekali kalau kita berikan kepada tanaman, dia mungkin bisa bermanfaat bagi tanaman itu sendiri. Baik, seluruh YouTuber, ya. Kalau ada pertanyaan dan Anda rasa video ini sangat berguna, maka silakan di like, subscribe, dan bagikan. Karena ketika Anda membagikan suatu ilmu pengetahuan yang bermanfaat, maka Anda akan mendapat suatu pahala dari kebaikan itu sendiri. Sekali lagi, kalau video ini merasa Anda cukup bermanfaat, bagikan, di like, dan subscribe atau komen, sehingga Anda juga akan mendapat pahala dari kebaikan yang apa saya sampaikan ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata salah. Salam hijau, tetap semangat biar kita bisa berkarya di masa pandemi ini. Sekali lagi terima kasih semuanya yang sudah menonton. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.